Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang bocah bernama Raffi. Ia hanyalah anak seorang penjual gorengan keliling. Ibunya biasa berjalan kaki menjajakan dagangannya dari satu gang ke gang lainnya. Meski hidup sederhana, Raffi tidak pernah mengeluh. Ia tahu bahwa ibunya bekerja keras untuknya, dan ia selalu berusaha membantu sebisanya, entah dengan membersihkan rumah atau sekadar menyiapkan plastik untuk gorengan ibunya. Suatu hari, saat Raffi sedang bermain di halaman rumahnya yang beralaskan tanah, ia menemukan sebuah benda kecil berbentuk bulat yang sudah berdebu. Ia memungutnya dan mengusapnya dengan tangan kecilnya yang kotor. "Apa ini?" gumamnya. Saat dibersihkan, benda itu tampak seperti koin tua yang terbuat dari logam kuning keemasan. Raffi tidak tahu dari mana asalnya, tetapi ia merasa benda ini berharga. Karena penasaran, keesokan harinya, Raffi pergi ke warung kopi tempat para orang tua desa sering berkumpul. Di sana, ada seorang kakek yang dikenal bijak, Pak Hasan. Raffi menunjukkan koin itu kepada Pak Hasan dan bertanya, "Kakek, ini apa ya?" Pak Hasan mengambil koin itu, memperhatikannya dengan seksama, lalu tersenyum. "Ini bukan koin biasa, Nak. Ini dinar emas. Dulu, orang-orang menggunakannya sebagai alat tukar, dan sekarang ini masih bernilai tinggi." Raffi tak mengerti sepenuhnya, tetapi ia tahu satu hal, koin itu berharga. Ia pulang dan menunjukkan koin itu kepada ibunya. Sang ibu awalnya ragu, tetapi setelah mendengar penjelasan dari Pak Hasan, ia berpikir bahwa menjual koin itu bisa membantu kehidupan mereka. Dengan hati-hati, mereka membawa koin itu ke seorang pedagang emas di kota. Saat tiba di toko emas, seorang pedagang memeriksa koin tersebut dengan kaca pembesar. Wajahnya berubah tak percaya. "Ini emas asli. Ini koin dinar yang sangat bernilai," katanya. Ia menawarkan harga yang cukup tinggi untuk koin tersebut. Ibu Raffi terkejut. Matanya berkaca-kaca. Ia tidak pernah membayangkan memiliki uang sebanyak itu. "Alhamdulillah," lirihnya. Raffi hanya tersenyum, merasa seperti sedang bermimpi. Dengan uang itu, Ibu Raffi berpikir untuk memperbaiki rumah mereka yang hampir roboh. Namun, Raffi memiliki keinginan lain. "Bu, kalau uang ini cukup, aku ingin ke Mekah," katanya pelan. Ibunya menatapnya dengan kaget. "Ke Mekah?" Raffi mengangguk. "Aku ingin umrah, Bu. Aku ingin melihat Ka'bah. Mungkin ini rezeki dari Allah." Ibunya menangis, memeluk anaknya. Dengan tekad kuat dan bantuan dari beberapa orang baik di desa yang terharu dengan keinginan Raffi, akhirnya tiket dan segala keperluan pun dipersiapkan. Hari yang ditunggu pun tiba. Raffi dan ibunya berangkat ke Tanah Suci. Siapa sangka, sebuah benda kecil yang awalnya dikira mainan ternyata menjadi jalan bagi Raffi untuk menginjakan kaki di Tanah Haram. Langkah Raffi dan ibunya perlahan menyusuri bandara, mengenakan pakaian ihram putih sederhana. Mata Raffi berbinar penuh takjub, melihat betapa besar dan megahnya bandara yang kini menjadi gerbang perjalanan mereka menuju Tanah Suci. Ibunya menggenggam tangannya erat, seolah masih tak percaya bahwa impian yang selama ini mereka panjatkan kini benar-benar menjadi kenyataan. Di dalam pesawat, Raffi terus memandangi awan di luar jendela. "Bu, apakah ayah juga pernah naik pesawat seperti ini saat dulu pergi ke Makkah?" tanyanya pelan. Ibunya tersenyum sendu, mengusap kepala anaknya. "Iya, Nak. Ayahmu pernah berangkat umrah sebelum kau lahir. Saat itu, dia berjanji akan membawa kita bersama, tapi Allah lebih dulu memanggilnya," ujar ibunya dengan suara bergetar. Raffi menggigit bibir, menahan air matanya. Ia ingin membuat ibunya bahagia, seperti janji yang selalu ia ucapkan dalam hati. Saat roda pesawat menyentuh landasan di Jeddah, hati Raffi bergetar. Langkahnya semakin mantap saat keluar dari bandara,
menatap langit Arab yang berbeda dari kampung halamannya. Udara panas menyambut mereka, tapi hatinya dipenuhi rasa syukur yang tak terhingga. Bersama rombongan, mereka menaiki bus menuju Makkah, tempat yang selama ini hanya ia dengar dari cerita ibunya dan pengajian di masjid desa. Setibanya di Masjidil Haram, tubuh Raffi gemetar. Di hadapannya, berdiri kokoh Ka'bah, rumah Allah yang selama ini hanya ia lihat di buku atau televisi. "Bu, kita benar-benar di sini," bisiknya. Ibunya tersenyum, menahan air mata haru. Dengan penuh kehusyukan, mereka memulai tawaf, berjalan mengelilingi Ka'bah dengan doa-doa yang mengalir tanpa henti. Di putaran ketiga, Raffi merasakan sesuatu yang berbeda di hatinya. Ia melihat ibunya mengangkat tangan, berdoa dengan penuh kepasrahan. "Ya Allah, Engkau Maha Tahu betapa panjang perjalanan kami untuk sampai ke sini. Jangan biarkan anakku merasakan pahitnya hidup seperti yang pernah kualami. Berkahilah hidupnya, ya Rab." Air mata Raffi akhirnya jatuh. Ia menggenggam tangan ibunya lebih erat. Di tempat yang paling suci ini, ia berjanji dalam hati bahwa ia akan berusaha menjadi anak yang lebih baik, yang bisa membahagiakan ibunya dan menjaga amanah Allah. Hari-hari di Tanah Suci menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi Raffi. Ia belajar banyak hal, melihat bagaimana orang-orang dari seluruh dunia berkumpul dengan satu tujuan, mendekatkan diri kepada Allah. Setiap sujudnya di Masjidil Haram, setiap doanya di Raudah, semua terasa lebih bermakna. Ia menyadari bahwa rezeki, takdir, dan kehidupan adalah misteri yang hanya Allah yang Maha menentukan. Saat mereka bersiap pulang, Raffi menatap Ka'bah untuk terakhir kalinya dengan penuh rasa syukur. "Bu, apakah kita bisa kembali ke sini lagi suatu hari nanti?" tanyanya. Ibunya tersenyum, mengusap kepalanya dengan penuh kasih sayang. "Jika Allah mengizinkan, Nak. Yang terpenting, kita pulang dengan hati yang lebih baik dari sebelumnya." Di dalam pesawat, Raffi kembali memandangi awan, tapi kali ini hatinya berbeda. Ia datang sebagai anak desa yang sederhana, dan pulang dengan hati yang lebih dekat kepada Allah. Ia tahu, perjalanan hidupnya masih panjang, tapi satu hal yang pasti, keajaiban akan selalu datang bagi mereka yang berusaha dan percaya pada ketetapannya.